Bab 841. Jonathan menatap kosong ke arah Donald. Donald, apa kau benar-benar tidak menyukai Sean? Sesuatu menyadarkan Jonathan saat dia berbicara. Hei, apa kau cemburu dengan bakat Sean? Aku, cemburu padanya. Donald mendengus. Saya, Donald Chambers, mahir dalam bidang kedokteran dan bela diri. Saya tidak lebih rendah dari siapapun di dunia ini. Ketika saatnya tiba bagi saya untuk mencapai puncak kultivasi saya akan mengalahkan semua musuh saya. Melihat betapa gigihnya Donald menipu dirinya sendiri, Jonathan tidak bias menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apakah kamu terlalu banyak membaca dongeng? Tersedak oleh kata-katanya, Donald tersipu malu. Tuan Goldstein, percayalah padaku, Anda harus waspada terhadap Sean. Saya juga pernah muda sekali, dan saya yakin bahwa seorang jenius sejati tidak akan bersikap seperti itu. Dengan itu, Donald berbalik dan pergi, meninggalkan Jonathan yang tidak tenang. Ketika dia menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati gerakan Sean, dia menyadari bahwa Sean sedang membentuk pil peremajaan roh dengan tangannya. Jonathan tidak dapat mendeteksi sesuatu yang mencurigakan dari perilaku Sean sendirian. Bahkan dari evaluasi beberapa saat yang lalu, dia gagal merasakan sesuatu yang salah. Sama seperti Jason, Donald berasal dari keluarga dengan latar belakang yang tragis. Mengingat, ia telah menghabiskan banyak waktu berlatih dengan seseorang yang eksentrik seperti Jason. Jonathan merasa wajar jika Donald juga menunjukkan tingkat keeksentrikan yang sama. Eksentrisitas. Dengan itu, Jonathan menggelengkan kepala sambil tersenyum sebelum pergi. Namun, tiba-tiba saja ia tersadar pada saat berikutnya. Meskipun saya tidak begitu mempercayainya, namun ada baiknya untuk mendengarkan nasihat Donald. Mari kita awasi Sean selama seminggu dulu. Mengerti, sebuah suara samar terdengar meskipun tampaknya tidak ada orang di sekitar. Itu adalah seorang pembudidaya pasukan khusus kegelapan yang telah ditanam oleh Jonathan. Sejak penculikan Josephine, Jonathan telah menempatkan mata-matanya di sekitar Edenic Hay. Dalam keadaan normal, mereka akan tetap bersembunyi tanpa menunjukkan diri mereka sendiri. Mereka adalah kehadiran yang bahkan tidak disadari oleh Zachary. Meskipun pasukan khusus kegelapan secara resmi berada di bawah otoritas kantor Asura, mereka secara tidak sengaja berevolusi menjadi tentara pribadi Jonathan. Oleh karena itu, semua perintah yang dikeluarkan untuk mereka, bahkan oleh Hades pelaksana tugas kepala kantor Asura hanya berfungsi sebagai permintaan bantuan. Keputusan untuk melaksanakan tugas tersebut masih berada di tangan kepala mereka. Selain itu, meskipun ia telah berusaha secara sembunyi-sembunyi untuk mencari tahu siapa ketua mereka, Hades tidak pernah berhasil. Setelah dia selesai dengan urusannya, Jonathan mulai berjalan ke depan. Entah itu 3 tahun yang lalu atau periode setelah kepulangannya, keluarga Smith membuat segalanya menjadi sulit bagi Jonathan. Dia masih tidak dapat membersihkan hati nuraninya meskipun semua yang telah dia lalui sebelumnya. Terakhir kali dia kembali, Margaret yang meratap memohon untuk bertemu putrinya. Sayangnya, Jonathan merasa sama sekali tidak berdaya meskipun dia berdiri di puncak kekuasaan. Oleh karena itu, dia belum bisa melihat Margaret selama perjalanan ini. Ketika Jonathan terus berjalan tanpa tujuan, dia tiba di villa nomor 2 sebelum dia menyadarinya. Jonathan, sebuah suara yang tajam terdengar dari villa. Ketika Jonathan menoleh, dia melihat Emmeline dan Sophia sedang menatapnya dari taman Villa No. 2. Emmeline, Bibi Sophia. Jonathan menatap mereka dengan canggung. Meskipun tidak memiliki rasa takut saat menatap menghadapi 100.000 musuh sebelumnya, dia merasa tak berdaya dalam situasi itu. Jonathan, akhirnya kau kembali. Bibi Sophia. Sebagai jawaban, Jonathan bergegas maju dan berlutut di sisinya. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Dalam upaya untuk memaksa Jonathan tunduk, Jay hampir memukuli Sophia sampai menyebabkan dia menderita lebih dari 20 patah tulang di sekujur tubuhnya. Namun demikian, dia berhasil pulih dengan cepat dengan pil penyelamat nyawa yang diperoleh Jonathan dari Summerbang dan perawatan yang sangat teliti yang diberikan Jason. Sophia mengulurkan tangan untuk menepuk pundaknya saat matanya berbinar-binar. Jonathan, pasti sulit berada di luar sana. Sophia mungkin tidak menyadari tantangan yang dihadapi Jonathan di luar sana, tetapi dia bukanlah seseorang yang naif setelah melalui banyak hal. Saat itu,
Keluarga Goldstein terlibat dalam banyak perebutan kekuasaan di dalam Baikip meskipun mereka bukan keluarga yang terpandang. Akibatnya, dia bisa membayangkan bahaya yang dihadapi Jonathan, terutama setelah Blaze, sebuah peristiwa yang masih membuatnya trauma. Setelah melihat Jonathan tumbuh dewasa, dia mengenalnya seperti punggung tangannya sendiri. Siapapun yang dapat memicu rasa krisis dalam diri Jonathan bukanlah musuh biasa. Akibatnya, dia menyesali beban yang harus ditanggung Asura. Jonathan, apakah kamu sudah pergi ke villa nomor 1 untuk menemui mertuamu? Bibi Sofia, aku terlalu malu untuk menghadapi mereka. Jonathan kemudian menatap Emmeline dengan tatapan yang rumit. Jonathan, sebagai anggota keluarga Smith, Emmeline tahu betapa tidak adilnya Jonathan diperlakukan tidak adil oleh mereka. Pada saat yang sama, dia juga dapat melihat kedalaman perasaan Jonathan terhadap Josephine. Sekarang, setelah Josephine dibawa pergi oleh keluarga Osborn, Jonathan tentu saja menjadi orang yang paling tersiksa oleh kenyataan itu. Jonathan, jangan salahkan dirimu sendiri atas apa yang terjadi pada Josephine. Kami memahami dilema yang kamu hadapi, kata Emmeline sambil menghela napas. Bab 842, kedatangan Jonathan di villa nomor 1, menyebabkan mata-mata yang bersembunyi di sekitarnya untuk menunjukkan diri mereka. Saat lebih dari 10 sosok muncul di halaman satu persatu, 2 dari mereka menyerang Jonathan. Ini aku. Mengangkat tangannya untuk menghalangi pendekatan mereka, Jonathan melepaskan angin puyuh energi spiritual yang menyelimuti sekelilingnya. Pada saat itu juga, sebuah medan kekuatan energi spiritual terbentuk dan membekukan kedua pembudidaya alam suci di udara. Ini saya, Jonathan Goldstein, Jonathan mengulangi sebelum menarik tangan kirinya. Saat kedua orang kultivator itu mendarat di tanah, mereka memberi isyarat untuk menyapa Jonathan sebelum mundur dengan cepat. Di luar pintu, para pembudidaya lainnya berdiskusi singkat sebelum menghilang ke sekeliling sebagai bayangan. Sementara itu, di dalam ruang tamu, Connor dan Margaret baru saja pulih dari keterkejutan mereka. Ayah, Ibu, Jonathan bergumam di depan pintu. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan, Margaret bangkit dan menuju ke tangga. Saya bukan ibumu. Sebelum Margaret yang marah bisa menaiki tangga, Connor buru-buru menghalangi jalannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Jarang sekali Jonathan pulang ke rumah. Kenapa kau tidak bias berbicara dengannya sebentar? Apa yang harus dibicarakan? Margaret berbalik menghadap Jonathan. Apakah kau ingin bicara tentang bagaimana kau akan mengintimidasi kami dengan senjata lagi? Atau betapa mulianya posisi terhormatmu, sampai-sampai istri Anda diculik? Jonathan Goldstein, beraninya kau kembali ke sini. Di mana Josephine? Apakah Anda sudah membawanya kembali? Semakin dia berbicara, Margaret semakin emosional. Dia menyerbu ke arahnya dan mengangkat tangannya untuk menamparnya. Emmeline dan Sofia masuk ke tempat kejadian tepat saat itu terjadi. Ibu, mengapa kamu memukul Jonathan? Emmeline berlari ke depan untuk menahan ibunya setelah menyaksikan kejadian itu. Namun demikian, Jonathan menggunakan medan kekuatan energi spiritual dengan jentikan jari-jarinya, membuat Emmeline tetap berada di luar. Setelah itu, Emmeline terlempar ke belakang saat berlari ke penghalang. Setelah menahan Emmeline dengan semburan energi spiritual lainnya, Jonathan mengembalikan perhatiannya pada Margaret. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba itu membuat semua orang terkejut. Sejak keluarga Smith menemukan identitas asli Jonathan, tidak ada satupun dari mereka berani mengatakan tidak kepadanya, termasuk Margaret, yang selalu memberinya rasa hormat yang semestinya. Sayangnya, kerinduan yang ia rasakan pada putrinya membuatnya kehilangan ketenangannya dan menamparkan Jonathan. Sekarang Jonathan telah menggunakan medan gaya untuk menjebak mereka berdua di dalam. Margaret dengan cepat diingatkan akan beratnya tindakannya. Jonathan, tenanglah, dia adalah ibu mertuamu. Sofia berteriak dari pintu masuk saat dia dengan putus asa mencoba mendorong dirinya sendiri ke depan. Sambil berbaring di tanah, Emmeline juga berteriak, tenang, Jonathan. Ibu tidak melakukannya dengan sengaja. Berdiri berhadapan dengan Jonathan, Margaret pertama kali terguncang oleh tatapan matanya sebelum dia berhasil menguatkan diri. Ada apa? Margaret baru saja mundur beberapa langkah, tapi dia maju lagi. Ini adalah pertama kalinya dia bertatapan dengan Jonathan sejak dia mengetahui siapa dia. Apa kau ingin memukulku, atau membunuhku? Silakan saja. Margaret menantang dia dengan sorot mata sedingin es. Setelah itu,
Dia mencengkeram kerah bajunya dan berteriak, "Jonathan, saya tantang kamu untuk melakukannya." Tindakannya yang kurang ajar membuat semua orang terkesiap ketakutan. Berdiri 2 meter jauh dari mereka, Emmeline yang berusaha keras untuk menerobos medan gaya mulai menangis putus asa. Pada saat itulah Jonathan mundur 2 langkah dan jatuh berlutut. "Jonathan!" Sofia akhirnya berhenti berteriak. Adapun Connor dan Emmeline, keduanya sama-sama terpana oleh reaksi Jonathan. "Tidak ada yang akan mengganggu hari ini. Bahkan jika kau memukulku sampai mati, aku akan menerimanya itu, Bu. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, saya gagal melindungi Josephine. Telah mengecewakanmu dengan ketidakmampuanku." Saat Jonathan berbicara dengan suara tercekat, dia bersujud di depan Margaret. Saat dia membenturkan kepalanya ke tanah, retakan rambut muncul dari titik benturan. Margaret menatap ke angkasa saat air mata mengalir di pipinya. Beberapa saat kemudian, dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya untuk melihat pria yang berlutut di hadapannya, tidak lupa bahwa dia tidak lain adalah Asura. Pada saat itu, dia ambruk ke lantai seolah-olah semua energi di dalam dirinya telah tersedot habis. "Ibu," Jonathan dengan cepat mengirimkan semburan energi spiritual untuk menangkapnya. Medan kekuatan energi spiritual kemudian dihilangkan, memungkinkan Emmeline dan yang lainnya dapat masuk dan mendukung Margaret. Bab 843. Keluarga itu duduk bersama di sofa saat Margaret terisak pelan dengan tangan Emmeline di belakang punggungnya untuk mendukungnya. Sementara itu, Jonathan dengan lembut membelai wajah Josephine di layar. Waktu yang lama berlalu sebelum akhirnya dia memutar video tersebut. Terdengar suara Josephine. "Bolehkah aku bicara sekarang? Bisakah kamu mendengarku, Emmeline? Apakah ibu dan ayah baik-baik saja? Mereka pasti sangat khawatir setelah aku pergi," katanya. Suaranya terdengar sedikit tercekat, dan matanya merah. Setelah jeda, dia melanjutkan, "Saya tidak punya banyak waktu, jadi saya hanya akan membicarakan hal-hal yang penting. Aku sedang berada di tanah leluhur keluarga Osborn sekarang. Meskipun saya diculik di sini, mereka tidak melakukan apapun kepada saya. Bahkan, kebutuhan dasar saya disediakan di sini jauh lebih baik daripada apa yang saya miliki di Taihaven. Selain tidak memiliki terlalu banyak kebebasan, semua yang saya miliki di sini baik. Emmeline, aku mengabarimu bagaimana keadaanku sehingga kau, ibu, dan ayah dapat yakin. Aku juga ingin kau menyampaikan pesan untuk Jonathan. Beberapa hari yang lalu, seseorang menghipnotis Broderick dan membuat gerakan melawan bayi kami dan aku. Untungnya, keluarga Osborn menghentikan mereka. Mereka menyelidiki, dan ada kemungkinan besar bahwa keluarga Saladai dan Grey berada di balik ini. Orang-orang ini ingin memprovokasi kantor Asura untuk melawan keluarga Osborn dengan memanfaatkan kematianku. Keluarga Osborn mengizinkanku untuk menghubungi kalian semua karena mereka khawatir orang akan menuangkan bahan bakar ke dalam api dan menyebabkan kesalahpahaman yang tidak diinginkan. Hanya itu yang bisa saya katakan untuk saat ini. Emmeline, tolong peringatkan Jonathan dan katakan padanya untuk tidak terpengaruh oleh rumor." "Oh, baiklah. Beritahu ayah untuk berhenti memarahi Jonathan karena hal ini juga. Aku baru mengerti setelah datang ke sini bahwa meskipun Jonathan sangat kuat, dia tak terkalahkan." Keluarga Osborn memiliki, layar tablet menjadi hitam, dan video berhenti. Jelas sekali bahwa keluarga Osborn telah mematikan kamera secara paksa dan menghentikan rekamannya. Melihat Jonathan tidak mengatakan apa-apa, Sofia mendekatinya dengan kursi rodanya dan menepuk pergelangan tangannya dengan lembut. "Jonathan, kamu seharusnya bahagia karena Josephine selamat dan sehat. Ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk berdiskusi dengan keluarga Osborn." Namun, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Jonathan melanjutkan untuk memutar video itu lagi. Dia memutar ulang video tersebut sekali lagi, tetapi kali ini, dia memperlambatnya dan memperhatikannya lebih dekat. "Jonathan," Emmeline bertanya. Dia ingin mendekatinya tetapi dihentikan langkahnya oleh Sofia. "Set." Sofia diam 1000 bahasa sambil mengacungkan jari. "Dia mungkin memperhatikan sesuatu. Jangan ganggu dia. Dia memperhatikan sesuatu." Mendengar perkataannya, 3 orang yang duduk di seberang mereka menoleh ke arah Jonathan. Pada saat itu, dia menyeret jarinya di sepanjang bilah kemajuan video. "Oh, benar. Beritahu ayah untuk berhenti memarahi Jonathan karena ini juga." "Oh, benar. Beritahu ayah untuk berhenti memarahi. Katakan pada ayah untuk berhenti." Kata-kata Josephine diulang terus-menerus.
Ada yang tidak beres. Jonathan mendengarkan dengan seksama setiap kali dia memutar ulang video. Saat berikutnya, dia menatap Connor yang duduk di seberangnya. Kamu adalah satu-satunya orang yang tidak pernah memarahi saya sejak saya menikah dengan keluarga Smith. Ayah, kaulah yang memperlakukan saya dengan baik di keluarga ini. Kau bahkan meyakinkan saya secara rahasia di waktu-waktu tertentu. Tidak mungkin Josephine akan mengatakan sesuatu seperti ini tanpa alasan. Tapi apa yang ingin dia sampaikan pada kita? Katanya dengan alis berkerut. Jonathan bangkit dari sofa dan mulai berjalan mondar-mandir. Pada saat yang sama, Emmeline dan yang lainnya akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Ya, itu benar. Josephine seharusnya mengarahkan kalimat itu kepada ibu. Dia seharusnya tidak mengungkit-ungkit tentang ayah. Jonathan terus memutar ulang video di tablet. Dia ingin melihat dengan jelas melihat setiap gerakan Josephine, tetapi video yang paling lambat video itu dapat diputar di tablet adalah 0,5. Jonathan berjalan menuju pintu dengan perasaan cemas. Panggil Zachary dan semua orang di Biro Intelijen ke sini. Katakan pada mereka untuk membawa perangkat analisis video. Ya, setelah itu, seorang mata-mata lenyap seketika dari rasa. Tidak lama kemudian, Zachary bergegas masuk ke dalam rumah dengan 5 orang lainnya yang mengikuti. Tuan Goldstein, sebelum Zachary dapat menyelesaikan kalimatnya, Jonathan mendekatinya dengan tablet. Gunakan perangkat analitik dan periksa video ini frame demi frame. Proyeksikan pada dinding juga, tingkatkan efek visualnya, dan untuk detail lainnya. Anda tahu apa yang harus dilakukan. Doronglah diri Anda semaksimal mungkin untuk ini. Saat ia berbicara, Jonathan buru-buru memotong lukisan yang tergantung di dinding ruang tamu, mengubahnya menjadi layar proyeksi. Ya, Zachary tidak berani menunda sedikit pun saat melihat bagaimana pria itu bertindak. Dia segera memerintahkan bawahannya untuk segera bergerak. Dalam waktu kurang dari 10 menit, video tersebut diubah menjadi beberapa frame dan dibagi menjadi 3 bagian untuk dianalisis, tetapi belum diproses dengan baik. Itu juga diproyeksikan di dinding. Bingkai-bingkai itu melintas satu persatu, dan Jonathan serta yang lainnya menatap tajam. 1 kali, 10 kali, 100 kali. Sekelompok orang terus memperhatikan gambar-gambar itu hingga malam hari. Hal ini akhirnya berdampak pada tubuh Sofia dan dia dibawa pergi untuk beristirahat. Meskipun demikian, Jonathan tetap tinggal dan terus memeriksa bingkai-bingkai itu. Itu tidak mungkin, matanya memerah saat dia menatap dinding. Josephine pasti mencoba mengatakan sesuatu padaku dengan sengaja mengatakan sesuatu yang salah yang hanya diketahui oleh keluarga kita. Tapi apa yang dia coba untuk memberitahuku? Jonathan bergumam. Apa yang tidak bisa diketahui oleh keluarga Osborn, tapi kita pasti akan mengetahuinya. Apa itu? Detail apa yang kita lewatkan? Dia melanjutkan dengan mengertakkan gigi saat dia memeriksa kembali frame-frame itu. Dia sudah memutuskan untuk terus mencari petunjuk itu, tak peduli berapa kali dia harus melihat-lihat frame lagi, entah itu 100 kali, 200 kali, atau 100 kali, 200 kali, atau 400 kali. Bab 844. Keluhan Donald mengejutkan semua orang di ruangan itu. Josephine adalah seorang wanita karir. Aku belum pernah melihat dia mengecat kukunya sebelumnya. Jonathan menoleh ke arah dinding dan memerintahkan, perbesar kukunya. Zachary tahu apa yang harus dilakukan bahkan tanpa perintah Jonathan. Setiap kuku Josephine diperbesar sepenuhnya. Tangkapan layar dari diambil dan disusun secara berurutan pada proyeksi. Setiap gambar kukunya ditampilkan dan dirinci untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan. Josephine terampil dalam seni dan melukis bunga-bunga kecil yang indah di semua kukunya. Kukunya, meskipun kecil, mereka digambar dengan cermat dengan garis-garis yang jelas. Tunggu, Jason, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba berseru, perbesar kelingking kirinya. Zachary menoleh ke arah Jonathan. Setelah melihat Jonathan mengangguk, dia segera melakukan seperti yang diperintahkan. Sekuntum bunga berkepala 2 muncul di hadapan semua orang saat ia terus memperbesar gambar tersebut. Apakah Anda melihat sesuatu, Jason? Jason agak ragu-ragu saat menatap gambar itu, tetapi ia segera bertepuk tangan dan berteriak, Rehmania glutinosa berkepala 2. Tuan Goldstein, itu adalah Rehmania glutinosa berkepala 2. Jonathan menatapnya dengan tatapan kosong, tetapi dia tahu bahwa itu adalah nama sebuah ramuan medis. Namun,
Dia tidak dapat membayangkan bagaimana hal itu bisa ada hubungannya dengan Josephine. Saat itu, suara Donald terdengar dari sofa sekali lagi. Sudah tercatat bahwa Rehmania glutinosas sebagian besar ditemukan di utara Wantril Sungai Wantril. Rasanya pahit dan digunakan untuk menurunkan panas dalam tubuh manusia. Bunga berkepala dua adalah yang paling ampuh, dan jika dikonsumsi secara tidak sengaja, mereka bias menyebabkan diare dan mengancam jiwa. Terlebih lagi, hanya satu tempat memproduksi Rehmania glutinosas berkepala dua di seluruh Canaya, dan yaitu Drieso, Coedfield. Jantung Jonathan berdegup kencang ketika Donald selesai berbicara. Sudut bibirnya dimiringkan ke atas, dan dia tertawa terbahak-bahak. Anda telah sangat membantu kami, Josephine. Jonathan bukan satu-satunya yang mencari tahu lokasi masing-masing 8 keluarga terhormat. Keluarga dan sekte lain juga mengincarnya. Namun, setiap keluarga memiliki sistem penjagaan yang sangat ketat, sehingga sulit untuk menemukan lokasi mereka. Beberapa dekade yang lalu, 8 keluarga terhormat secara diam-diam sepakat untuk menghabisi keluarga Whiteley. Mereka harus berkorban banyak sebelum akhirnya menemukan lokasi tanah leluhur keluarga Whiteley. Selama bertahun-tahun sejak saat itu, ke-8 keluarga terhormat tersebut secara terbuka dan diam-diam bertempur melawan satu sama lain. Mereka terus-menerus menyelidiki dan membuat bergerak melawan satu sama lain. Namun demikian, lokasi tempat tinggal mereka tidak pernah terungkap selama ini. Namun sekarang, mereka berhasil mempersempit lokasi keluarga Osborn ke Coedfield karena video Josephine. Meskipun masih merupakan area yang sangat luas untuk dilalui, video tersebut telah mengurangi beban kerja kantor Asura secara signifikan mengingat investigasi menyeluruh yang telah mereka lakukan sebelumnya. Tuan Goldstein, saya akan menuju ke Coedfield dengan orang-orang kami sekarang. Aku akan membawanya kembali kepadamu bahkan jika aku harus menjungkir-balikan kota ini, kata Zachary sambil mencoba berlari keluar. Namun, Jonathan menghentikannya tepat ketika dia sampai di depan pintu. Zachary, biar saya yang melakukannya, Tuan Goldstein. Saya akan menuju ke sana dengan 100.000 orang. Bahkan jika keluarga Osborn memiliki pembudidaya di alam ilahi atau bahkan alam tertinggi dengan mereka, kita bisa meledakkan mereka menjadi arang dengan senjata kita. Zachary mengertakkan gigi. Dia sudah muak dengan 8 keluarga terhormat yang selalu berkuasa atas kantor Asura. Zachary bukan satu-satunya yang bertindak seperti ini. Energi spiritual dalam diri Jason juga melonjak dengan liar di dalam dirinya. Yang menyebabkan tragedi keluarga Carrick adalah keluarga Osborn dan keluarga Saladai. Wajar jika Jason ingin membalas dendam karena mereka akhirnya mempersempit lokasi keluarga Osborn ke Coedfield. Namun, Jonathan meletakkan tangannya di bahu Jason dan berkata, sekarang belum waktunya, Jason. Energi spiritual dalam diri Jason kembali ke kondisi yang sebelumnya tenang, dan dia berbalik untuk berjalan keluar tanpa suara. Kau harus segera memberitahuku jika kau ingin menyerang keluarga Osborn. Goldstein, aku akan menjadi orang pertama yang akan menghabisi mereka. Aku akan membiarkanmu menjadi yang terdepan jika kau berhasil menerobos alam dewa. Jonathan berkata dengan tenang sambil memperhatikan sosok Jason yang terpuruk. Saat Jason menghilang ke halaman, Zachary melirik Jonathan, tatapannya penuh dengan kebingungan. Saya tidak mengerti mengapa kita harus menunggu, Tuan Goldstein. Apakah Meriam dan rudal kita bukan tandingan para pembudidaya dari keluarga Osborn? Ekspresi Jonathan berubah menjadi muram saat mendengar pertanyaan itu. Pernahkah Anda melihat seorang pembudidaya alam ilahi sejati bertarung, Zachary? Zachary hendak membantah, tetapi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika dia melihat wajah pria itu. Pada saat itu, pertarungan antara Damoyed dan Kenado terus terulang di Jonathan. Jika bukan karena harta spiritual dari spatial prinsip milik Blaze dan kekuatan hidupnya sendiri, dia akan dihabisi tepat di kuil bazar karena pertarungan yang hebat. Bab 845. Setelah menerima perintah itu, Zachary pergi bersama anak buahnya, meninggalkan Jonathan dan Emmeline sendirian di ruang tamu. Meskipun Jonathan sepenuhnya memahami informasi yang diberikan oleh Josephine, dia memilih untuk tidak bergerak. Mengingat luasnya jaringan intelijen dan jumlah tentara yang dimilikinya, dia akan membutuhkan waktu paling lama 3 hari untuk mengintai di mana keluarga Osborn bersembunyi di Coedfield. Namun, pencarian berskala besar itu hanya akan memberi petunjuk kepada keluarga Osborn. Selain itu, keluarga Osborn pasti akan segera pindah begitu tindakan Jonathan terbongkar. Lebih penting lagi,
Josephine akan berada dalam bahaya besar. Sejujurnya, Jonathan bisa saja menyebarkan berita tentang keluarga Osborn tanah leluhur berada di Quaitfield tanpa harus melibatkan dirinya dalam rintangan. Begitu 7 keluarga terhormat lainnya mengetahui berita itu, mereka pasti akan berkumpul untuk menyingkirkan kekuatan besar seperti keluarga Osborn mengulangi sejarah yang mirip dengan memusnahkan garis keturunan keluarga Whiteley dekade yang lalu. Benar saja, hal itu akan mengurangi jumlah keluarga terhormat. Namun, menjatuhkan keluarga Osborn berarti memperkuat 7 keluarga terhormat lainnya dan meningkatkan pengaruh mereka juga. Haruskah Jonathan mengandalkan kekuatan pihak ketiga untuk musuh-musuhnya? Dia mungkin secara tidak langsung memupuk munculnya 1-3 keluarga besar yang sangat terhormat di Canaya. Ketika itu terjadi, mereka bahkan mungkin akan berdamai satu sama lain, bukan belum lagi membentuk afiliasi. Maka akan sulit bagi Jonathan untuk menemukan titik lemah mereka. Pada waktunya, itu akan menjadi akhir dari jalan bagi kantor Asura. Untuk mencegah hal itu terjadi, ke-8 keluarga terhormat itu harus dilenyapkan secara keseluruhan untuk selamanya. Dengan kesal, Jonathan bersandar di sofa dan memijat dahinya. Melihat bagaimana situasi di Canaya menjadi semakin rumit, dia sudah bisa merasakan sakit kepala. Apapun keputusan yang akan diambilnya, tidak akan ada ruang untuk kesalahan. Itu adalah sebagai seolah-olah dia menginjak es tipis saat dia menghadapi kekuatan yang tamak dan bermusuhan mencari celah. Pada saat itu juga, bayangan Leslie dari Summerbang muncul di kepala Jonathan secara tiba-tiba. Dari sudut pandang operasi, ada terlalu banyak faktor eksternal yang harus dipertimbangkan untuk setiap keputusan yang diambilnya. Temperamen Leslie yang dingin dan tidak peka adalah jawaban yang dibutuhkan oleh kantor Asura. Namun demikian, Jonathan selalu membenci cara Leslie mengerahkan tentara di medan perang. Menurutnya, para prajuritnya memiliki bobot yang lebih dari sekedar angka. Karena semua orang terlahir sama, dia tidak akan pernah membiarkan orang-orangnya menjadi umpan meriam dalam perang. Hal terakhir yang diharapkan Jonathan adalah memiliki orang seperti Leslie menjadi salah satu petinggi di kantor Asura. Jika dia memegang kendali, tidak diragukan lagi kantor Asura akan menang atas musuh-musuhnya tetapi pada saat yang sama menderita kerugian yang lebih besar. Saat itu juga, secangkir kopi mendarat di atas meja kopi di depan Jonathan. Dia mendongak, hanya untuk disambut oleh keanggunan Emmeline. Berhentilah merenung, Jonathan. Kamu hampir tidak pernah melakukan perjalanan kembali ke sini. Beristirahatlah. Beristirahatlah sejenak. Ya, senyum tipis muncul di wajah Emmeline saat dia berbicara. Jonathan, pada gilirannya, agak terkejut dengan sikap bijaksana wanita itu. Sejauh yang dia ingat, Emmeline selalu nakal, penuh semangat. Meskipun dia mungkin tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan, namun tidak ada satu momen pun dia gagal membuat orang di sekelilingnya. Sejak kapan dia belajar untuk peduli pada orang lain? Sementara Jonathan menatap Emmeline, dia mengambil cangkir kopi dan menyesapnya. Emmeline mendengus saat melihat sikap pria itu. Kenapa tatapanmu seperti itu? Apa kamu takut kalau aku telah mengoplos kopinya? Tidak, saya tidak akan berpikir seperti itu. Lagi pula, terakhir kali kamu mencoba memasak, makanannya rasanya seperti... Jonathan, Emmeline mengambil bantal di sampingnya dan melemparkannya ke arah Jonathan. Tentu saja, pria itu berhasil menangkap bantal tersebut. Sebuah tawa kecil keluar dari bibirnya. Trik lemahmu tidak akan pernah bisa menyentuh seorang ahli alam dewa seperti dirimu. Kamu sangat menyebalkan. Emmeline pergi dan duduk di seberang sofa, melingkarkan tangannya di kaki dan mendesah. Aku ingin tahu apakah Josephine bisa tidur nyenyak di malam hari. Kurasa dia pasti berpikir tentang apakah kita akan melihat sinyal yang dia kirimkan. Saat dia menjatuhkan komentar itu, dia mengangkat dagunya dan mengarahkan pandangannya kepada Jonathan. Adikku pasti sangat berharap kau akan muncul tepat di hadapannya untuk membawanya pulang. Jonathan, kata-kata itu membuat tangan Jonathan membeku di udara sesaat sebelum dia perlahan-lahan ia meletakkan cangkir kopinya. Apa kau menyalahkanku juga, Emmeline? Tidak. Emmeline menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu dan tim Zakari ditakdirkan untuk mencapai hal-hal besar. Aku sudah memperhatikan percakapan kalian, jadi aku tahu kalian pasti punya alasan. Bagaimanapun juga, Josephine pasti akan kembali, bukan begitu, Jonathan? Pasti. Mata Jonathan berkaca-kaca saat menatap Emmeline. Aku berjanji akan membawa adikmu pulang dengan selamat.
Aku tidak akan membiarkan siapapun meletakkan jari padanya. Baiklah, aku akan memegang kata-katamu. Emmeline mengusap matanya dan bangkit berdiri. Aku mau tidur sekarang. Kamu juga harus beristirahat lebih awal, Jonathan. Kemudian terdengar suara Jonathan mengingatkan. Emmeline, jangan beritahu ibu dan ayah tentang ini. Mungkin akan ada lebih banyak masalah jika ibu tahu tentang hal ini. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada mereka, jawab Emmeline dengan suara pelan sebelum dia naik ke lantai atas. Di tengah perjalanan melalui tangga di lantai 2, dia mengintip ke arah ruang tamu di lantai bawah. Secangkir kopi masih ada di atas meja kopi, tapi Jonathan tidak terlihat. Malam itu, Jonathan sedang mengamati bintang di atas gazebo di observasi di Edenic High. Pikirannya kacau. Setiap saat yang menyakitkan yang dia habiskan untuk menekan amarahnya adalah karena ketidakberdayaannya sendiri. Seandainya dia sudah menguasai alam ilahi, tidak ada yang bias menggerogotinya, apalagi 8 keluarga terhormat. Bab 846. Jonathan dalam keadaan linglung saat dia menatap perbukitan yang menghijau di depannya. Apa itu? Tunggu sebentar, ini adalah dunia ilusi di dalam pedang surga. Dia dengan cepat berbalik, membiarkan matanya menyapu lanskap saat dia belajar dan menghafal penanda jalan yang lebih tinggi. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dia pikirkan. Aku tidak memegang pedang surga saat ini, jadi bagaimana pedang itu masih menarikku ke dalam alam ilusi? Mungkinkah ia melakukannya melalui cincin penyimpanan? Tidak, tidak. Kedengarannya konyol. Lagi pula, cincin penyimpanan memiliki dimensinya sendiri dan seharusnya tidak memiliki koneksi ke dunia luar. Itu teorinya pembudidaya telah menghabiskan ribuan tahun meneliti dan mengkonfirmasi, jadi bukti tak terbantahkan. Dengan ketukan lembut di kakinya, Jonathan melompat dan berlari ke kejauhan. Seperti pengalamannya sebelumnya, alam ilusi tampak penuh dengan vitalitas, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mendeteksi tetesan kekuatan hidup. Jonathan terus menenun melalui hutan lebat, dan tidak lama kemudian sebelum dia menemukan dirinya berada di puncak gunung yang lain. Dia mencari lembah tersegel yang sebelumnya ditunjukkan oleh orang misterius itu sebelumnya menuntunnya, tapi sayangnya, ada terlalu banyak puncak untuk menentukan koordinat yang tepat. Selain itu, dia bahkan tidak yakin dengan lokasinya terakhir kali, jadi tidak ada yang bisa dia gunakan sebagai penanda jejak. Di mana letak pegunungan itu? Jonathan mengomel saat dia melihat sekelilingnya dengan kebingungan dan jengkel. Sejak perjalanan pertamanya ke dunia ilusi, dia menjadi sangat yakin bahwa pegunungan yang sama pasti juga ada dalam kenyataan. Oleh karena itu, beberapa petugas intelijen dari kantor Asura segera dikerahkan ke pegunungan dengan sketsa yang diambil hanya dari ingatannya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang melapor dengan foto-foto yang mungkin lokasi yang mungkin, hanya untuk ditolak oleh Jonathan. Jonathan berdiri dengan muram di puncak gunung saat pikirannya membanjiri otaknya. Apa sebenarnya asal-usul pedang surga? Apakah pedang itu menuntun saya? Dan jika ya, mengapa? Lebih penting lagi, siapakah orang misterius itu? Saat itu, di cakrawala yang jauh, sebuah objek yang menyerupai garis hitam tipis tiba-tiba bergerak. Jonathan memusatkan seluruh energi spiritualnya pada matanya, dan dalam hitungan detik, dia bisa melihat garis hitam di puncak gunung yang jauh secara bertahap berubah menjadi siluet buram. Hah, ada orang lain di dunia ini. Setelah menyadari hal itu, dia melompat dari tempatnya dan melesat ke arah sosok seperti burung raksasa yang terbang tinggi. Saat energi spiritual melonjak di dalam tubuh Jonathan, dia berubah menjadi kilat hitam dan melesat melalui hutan lebat tanpa henti. Kurang dari 5 menit kemudian, dia bertengger di salah satu puncak yang lebih tinggi di tengah hutan dan menatap tajam ke depan. Siluet itu sudah hilang. Seakan-akan siluet itu tidak pernah muncul sama sekali. Namun, tepat ketika Jonathan mengira dia telah kehilangan targetnya, sesosok tiba-tiba muncul di gunung di sampingnya dan melompat dengan gesit ke puncaknya. Dengan mata yang tertuju ke punggung Jonathan, siluet buram itu mencapai ke belakangnya sendiri dan mengeluarkan busur hitam yang tampaknya muncul entah dari mana. Setelah mengarahkan busur panjang ke arah Jonathan, sosok itu menarik tali busur yang tidak terlihat tali busur dengan tangan kanannya dan perlahan-lahan mengarahkan semua energi spiritualnya ke dalam senjata itu. Dengung, mengikuti dengungan yang menusuk telinga, sebuah anak panah yang dijiwai dengan energi spiritual.
Ditembakkan lebih dari 1000 meter ke arah kepala Jonathan. Duk, meskipun Jonathan menggerakkan kepalanya tepat pada waktunya, anak panah itu tetap melesat melewati telinga kirinya dan segera melenyapkannya menjadi kekacauan daging dan darah. Anak panah itu meleset, tetapi tidak dapat disangkal bahwa energi yang dihasilkan hampir cukup kuat untuk membunuh Jonathan. Pria itu menyentuh telinganya dan memelototi sosok di hadapannya. Aneh sekali, jarak kami cukup dekat, namun yang bisa kulihat hanyalah siluet buram. Juga, busur panjang di tangan orang itu tampak sangat familiar. Ah, aura yang sangat mirip dengan pedang surga. Apa yang sedang terjadi? Dengan itu, Jonathan melambaikan tangan kanannya dan menyulap pedang surga. Dengung, detik berikutnya, dia membawa pedang itu ke wajahnya untuk menangkis panah yang masuk sementara dia menghilang dan melesat ke arah yang berlawanan gunung. Sayangnya, tidak hanya kultivator misterius dengan busur panjang itu tidak takut dengan Jonathan, tetapi dia bahkan melompat dari tempatnya dan bergegas ke yang terakhir. Mati, teriak pria misterius itu sambil menghunus busurnya. Di belakangnya, anak panah tak terlihat mulai berdatangan, menyebabkan gelombang energi bergelombang di udara menuju Jonathan. Seringai merayap di wajah Jonathan. Apakah itu serangan jarak jauh? Segera setelah dia mengatakan itu, dia mengangkat pedangnya dengan sekuat tenaga sebelum anak panah pertama bisa menembus wajahnya. Ke arah langit, energi pedang yang menakutkan itu langsung mengirimkan angin kencang yang meluncur ke sisi lain, meninggalkan pohon-pohon yang patah dan batu-batu yang hancur di belakangnya. Satu hal yang pasti, pertarungan antara kedua pria itu memiliki kekuatan destruktif yang tiada duanya. Lebih penting lagi, Jonathan dapat mengetahui bahwa tingkat kultivasi lawannya setara dengan dirinya. Setelah memikirkan tindakannya, dia memegang pedang surga di dekatnya dan melancarkan serangan lain. Bab 847. Meskipun memiliki banyak keraguan, Jonathan menyimpan mereka semua untuk dirinya sendiri. Sebuah kunci, ya. Apa itu berarti busur panjangmu juga sebuah kunci? Untuk sesaat, siluet buram itu membeku, jelas terkejut oleh pertanyaan Jonathan. Namun, detik berikutnya, dia sepertinya menyadari sesuatu dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, begitu banyak untuk menjadi asura yang tinggi dan perkasa. Aku tidak percaya kau tidak tahu tentang fungsi sebenarnya dari pedangmu. Kalau begitu, aku menarik kembali kata-kataku kembali. Kau tidak diberkati dengan keberuntungan. Kau adalah orang yang boros yang tidak menghargai harta yang kau miliki. Dengan setiap detik yang berlalu, kultivator misterius itu mulai kehilangan bentuknya yang buram karena luka-luka fatalnya, dan bahkan suaranya pun mulai memudar. Tunggu dan lihat saja, Jonathan Goldstein. Ini hanya masalah waktu sebelum kita berhadapan satu sama lain di dunia nyata, dan ketika saat itu tiba, aku akan menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya. Saya ingin melihat sendiri apakah Anda benar-benar tak terkalahkan. Boom! Mengikuti suara yang menyerupai balon meledak, siluet buram langsung meledak dan lenyap ke udara. Saat lanskap di sekelilingnya mulai beregenerasi, Jonathan terdiam dalam keheningan-keheningan yang cemberut. Pegunungan mana di dunia nyata yang sesuai dengan alam ilusi ini sesuai dengan? Lebih penting lagi, apa yang dimaksud orang itu dengan kunci itu? Jonathan selalu sendirian saat memasuki dunia ilusi sebelumnya. Bahkan orang misterius yang membimbingnya seharusnya juga merupakan bagian dari alam tersebut. Namun, sosok buram yang dia lawan hari ini tidak diragukan lagi adalah seorang kultivator seperti dirinya sendiri. Satu-satunya senjata yang Jonathan bisa muncul dari dunia nyata adalah pedang surga, yang juga merupakan item yang membawanya ke alam ilusi di tempat pertama. Tidak mungkin untuk mengambil item lain, termasuk bel tangan perunggu. Kalau dipikir-pikir, busur panjang kultivator itu seharusnya juga merupakan benda ajaib seperti pedang surga. Selain itu, aura mereka berasal dari asal yang sama. Bahannya juga terlihat dan terasa identik. Yang ku tahu, mereka bisa jadi bagian dari satu set senjata. Ada hal lain yang menggangguku. Terakhir kali aku berada di alam ilusi, aku bertemu dengan orang misterius seperti dewa di pusat Heavenly Earth Formation. Dia mengatakan padaku bahwa dia adalah pemilik pedang surga sebelumnya. Pedang surga, siapa sebenarnya dia? Pada saat itu, lanskap sekitarnya telah dikembalikan ke keadaan semula, seolah-olah pertarungan itu tidak pernah terjadi. Tunggu sebentar, ada orang lain di sini. Dengan itu,
Jonathan berbalik untuk melihat gunung di sebelah kirinya, hanya untuk melihat siluet hitam berdiri di atasnya. Jonathan Goldstein, kata orang itu dengan datar sambil menatapnya. Tak perlu dikatakan lagi, Jonathan merasa jengkel. Karena dia begitu mudah dikenali, dia menyerah untuk menutupi penampilannya dan memperlihatkan wajahnya. Apakah kalian semua mengenali saya? Kami tidak mengenal Anda, tapi kami mengenali pedang di tangan Anda. Jawab siluet hitam. Siluet hitam itu menjawab, siapa sangka pedang surga milikmu juga merupakan sebuah kunci. Sekarang salah satu senjata pembunuh paling kuat ada di tanganmu, kau bias mengharapkan lebih banyak masalah di masa depan, Jonathan. Mendengar itu, Jonathan memberi pedang surga sebuah jentikan lembut. Masalah. Apakah aku pernah takut akan hal itu? Bagaimana denganmu? Kenapa aku tidak melihatmu memegang kunci apapun? Oh, kamu akan melihatnya, jawab siluet itu sambil tertawa kecil. Bersabarlah, kau akan segera melihatnya. Tanpa basa-basi, sosok hitam itu melangkah sejauh lebih dari 100 meter dan muncul di hadapan Jonathan. Jonathan baru saja akan bergerak ketika sosok itu berbicara. Jonathan, apakah Anda ingin menghancurkan 8 keluarga terhormat? Kita bisa bekerja sama. Jika kau mau, Jonathan langsung membeku di tempatnya. Apakah Anda menargetkan 8 keluarga terhormat? Kenapa tidak? Kantor Asura bukan satu-satunya organisasi di Canaya yang ingin menjatuhkan mereka. Benar, tapi yang punya nyali untuk melakukannya hanya kantor Asura dan Yellowview Army, jawab Jonathan sambil tertawa kecil. Apa kau sedang memberitahuku Anda adalah Wilbur Santos? Tentu saja bukan. Namun, apa yang saya kuasai sebanding dengan Wilbur? Sambil mengatakan itu, sosok hitam itu mengeluarkan sebotol air mineral dan menyerahkannya kepada Jonathan. Jonathan tidak bisa berkata-kata sambil menatap botol tersebut dengan rasa tidak percaya. Astaga, orang ini bisa membawa benda-benda dari dunia nyata ke dalam dunia ilusi. Dengar, Jonathan, saat alam ilusi muncul di hadapan semua orang, wahyu akan mengguncang seluruh dunia. Saat itulah aku akan mencarimu. Anda kemudian akan mengerti arti penting dari botol air ini. Sebelum Jonathan dapat mengatakan apapun, sosok hitam itu telah menghilang tanpa jejak, menyebabkan gunung-gunung dan tanah bergemuruh. Jonathan merasa semua yang ada di sekelilingnya berputar, dan ketika akhirnya dia membuka matanya lagi, sekelilingnya bermandikan warna merah keemasan. Bab 848. Jonathan berhenti diam saat dia menatap jejak di hadapannya, akhirnya mengerti mengapa Zachary ragu-ragu sebelumnya. Sebelumnya, karena insiden di penjara Crimson Utara, Jonathan ingin membunuh Carl untuk membalaskan dendam rekan-rekannya yang telah meninggal. Namun, Carl mengklaim bahwa Esistan memiliki formasi pertahanan yang rumit, dan dia juga memegang banyak rahasia besar mengenai sistem pertahanan rudal. Jika Jonathan segera membunuhnya, penggantinya akan membutuhkan beberapa bulan setidaknya untuk membiasakan diri dengan sejumlah besar informasi. Ketidakhadiran Carl selama beberapa bulan itu juga berarti bahwa ancaman rudal jarak jauh yang dimiliki Angkatan Darat Timur terhadap negara-negara sekitarnya akan hilang. Oleh karena itu, dia memohon kepada Jonathan untuk membiarkannya menemukan kandidat yang cocok untuk menjadi pangeran di Yowli berikutnya. Lebih penting lagi, Carl juga berjanji akan ditangani oleh Jonathan setelah serah terima selesai. Sekarang setelah semuanya selesai dan bersih, tibalah waktunya bagi Carl Hamilton untuk mati. Ketika Jonathan mengingat kembali bagaimana dia dan Carl telah bertempur dengan gagah berani. Bersama-sama dalam beberapa pertempuran paling berdarah, dia tidak bisa menahan perasaannya mengepal. Hentikan semua berita tentang saya meninggalkan Edenic Hay. Aku akan melakukan perjalanan ke Doveston. Setelah melirik villa nomor 1 di kaki gunung, Jonathan segera berbalik dan kembali menuju puncak. Saat itu, Zachary melangkah di depan Jonathan dan membungkuk. Tuan Goldstein, apakah Carl harus benar-benar mati? Bagaimana lagi saya bisa membalaskan dendam kepada 70.000 rekan yang mati sia-sia? Jonathan menjawab dengan datar. Gelar pangeran di Yowli bahkan tidak bisa menyelamatkannya, jadi apa yang membuatmu berpikir kalian bisa? Aku tahu Hades dan kalian semua selalu berhubungan, jadi beritahu mereka kalau ada yang berani menjadi perantara untuk Carl. Mereka harus segera meninggalkan kantor Asura. Setelah mengatakan itu, Jonathan dengan ringan mengetuk kakinya untuk berubah menjadi bayangan dan berteleportasi ke jalur yang berlawanan.
Zakari menatap sosok pria yang mundur dan menghela nafas berat. Detik berikutnya, dia mendekatkan ponselnya ke telinganya dan bergumam, "Baiklah. Kalian sudah mendengarnya sendiri. Tidak ada gunanya mencoba. Kita tidak bisa melindungi Karl." Kembali ke Zetfield, Yellowview, Wilbur duduk di kursi goyang di halaman rumahnya sambil membolak-balik buku tentang strategi militer. Ketika dia masih menjadi kepala angkatan darat Yellowview, dia tidak bisa mengerti mengapa dia selalu menemukan Yoshua duduk di halaman, tenggelam dalam buku. Dia dulu berpikir bahwa Yoshua tidak melakukan hal yang baik dan bahwa Yoshua hanya mencoba mencari cara untuk mengalahkannya. Namun, ketika Wilbur mengambil alih posisi Yoshua, ia akhirnya mendapat pencerahan seorang pemain catur tidak akan pernah berhenti memikirkan permainan di luar papan catur. Di masa lalu, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dimiliki Wilbur, dia tetap tidak lebih daripada pion yang digunakan Yoshua untuk menjaga keseimbangan antara kantor Asura dan 8 keluarga terhormat. Apakah pion seperti dia harus hidup atau mati hanya bergantung pada keputusan pemain catur. Bahkan tidak peduli apakah seseorang itu kuat atau tidak, siapapun bisa dibuang jika itu berarti bisa memenangkan permainan. Sekarang Wilbur telah melompat keluar dari papan catur, kelangsungan hidupnya sepenuhnya di tangannya sendiri. Pada saat itu, orang yang ada di hadapannya bukanlah salah satu dari 8 raja perang yang terkenal, melainkan pecatur ulung Eva Saladai. "Apa kau hanya akan duduk-duduk saja dan berlarut-larut dalam masalah ini, Wilbur?" Eva bergumam sambil duduk santai di atas meja. Meskipun ada sedikit ketidaksenangan dalam nada bicaranya, senyum riang di wajahnya tidak pernah goyah. Wilbur menoleh ke arah Eva dan perlahan-lahan menyingkirkan bukunya. "Aku sudah memberitahumu, Eva. Selama pertempuran belum dimulai, kita tidak bisa melakukan apapun untuk menimbulkan masalah di kantor Asura. Kita hanya bisa mengambil tindakan sekali mereka dalam keadaan kacau. Apa kau mengerti?" Persetan dengan itu, Eva mencemooh sebelum mengambil sebuah batu roh yang sudah hancur. "Rasakan batu ini. Menurutmu, berapa banyak energi spiritual yang ada di dalamnya?" Setelah memegang pecahan batu roh untuk mengukur tingkat energi spiritualnya, Wilbur mengembalikannya kepada Eva. Jumlah energi spiritual dalam hal ini hanya cukup untuk mereka yang berada di alam prasejarah ke bawah. Tapi bagaimana jika kita memiliki 5.000 ton? Mendengar itu, Wilbur mengerutkan alisnya. 5.000 ton. Itu akan cukup untuk menghasilkan sekelompok pembudidaya tingkat rendah. Apa maksudmu? Nah, ini menarik. Ada semakin banyak pembudidaya di Canaya hari ini, yang berarti pertempuran di masa depan kemungkinan akan bergeser ke yang lebih besar ketergantungan pada pembudidaya daripada teknologi. Lagi pula, senjata semua orang memiliki menjadi sangat mirip. Jika mereka pergi semua keluar dengan artileri berteknologi tinggi mereka atau bahkan menembakkan rudal khusus mereka, kekuatan destruktif belaka akan meruntuhkan Canaya dan seluruh dunia akan rata dengan tanah. Ketika itu terjadi, kekuatan pasukan tidak akan punya pilihan selain mengembangkan cara baru untuk menang, dan saya yakin metode yang paling populer adalah memburu pemimpinnya. Tentu saja, itu tidak berarti perwira komando tertinggi akan selalu terbunuh. Pangkalan militer dan pusat komando juga akan menjadi sasaran karena mereka memainkan peran penting dalam pertempuran. Tak perlu dikatakan lagi, para pembudidaya tingkat tinggi akan menjadi yang terbaik untuk melakukan operasi rahasia itu. Kilatan dingin melintas di mata Eva saat dia memainkan batu roh. "Saya menerima informasi bahwa 5.000 ton fragmen batu roh ditarik dari penyimpanan Blackwoods kemarin. Satu-satunya yang akan membutuhkan batu roh sebanyak itu adalah kantor Asura dan tentara Yellowview. Aku yakin itu tidak mungkin kamu, jadi menurutmu kemana 5.000 ton batu roh itu pergi?" Dia bertanya sambil memutar-mutar batu roh di tangannya. Batu roh yang jernih itu berkilau seperti permata di bawah sinar matahari, dan siapapun yang melihat keindahannya pasti akan mengembangkan ketertarikan yang fatal terhadapnya. Sementara itu, Wilbur merenungkan kata-kata Eva. 5.000 ton pecahan batu roh sudah cukup bagi Jonathan untuk melatih sekelompok pembudidaya alam prasejarah. Kalau begitu, itu hanya masalah waktu sebelum seseorang mencapai alam superior. Yang menakutkan adalah bahwa, bagi rata-rata orang biasa, seorang kultivator alam superior sudah tak terkalahkan. Dari penampilannya, kantor Asura sudah bersiap untuk mengerahkan para pembudidaya dalam pertempuran. Bab 849. Eva pergi. Kali ini, Wilbur tidak melihatnya pergi.
Meskipun sekarang dia diam, Wilbur tahu dia tidak bisa lepas dari jebakan yang keluarga Saladai telah meletakkan untuknya, bahkan jika dia adalah panglima tertinggi Zetfield dan memiliki hampir 700.000 tentara Yellowview di bawah perintah. Bagaimana saya bisa bersaing dengan keluarga terhormat yang memiliki sejarah 2000 tahun, tidak peduli seberapa hebatnya saya dalam hal budidaya sumber daya. Apa yang keluarga Blackwood coba lakukan dengan mengambil begitu banyak sumber daya yang dicadangkan? Tidakkah mereka tahu Jonathan akan melenyapkan keluarga terhormat segera setelah dia mendapatkan kekuasaan? Atau mungkinkah ada hubungan lain antara Jonathan dan keluarga Blackwood? Tidak peduli seberapa menarik Lauren, dia tidak mampu menangani pria seperti itu. Saat Wilbur memikirkan hal ini, telepon di sakunya berdering. Dia mengeluarkan ponsel Nokia-nya yang sudah ketinggalan zaman. Meskipun modelnya sudah tidak sesuai dengan tren pasar, itu adalah satu-satunya ponsel yang tidak dapat dilacak selain dari ponsel yang dienkripsi. Alasannya adalah karena Nokia sudah ketinggalan zaman sehingga program Trojan tidak dapat menyusup ke dalamnya. Wilbur menekan tombol jawaban ketika melihat nomor di layar. "Halo, ada apa? Mari kita bertemu di tempat yang sama." Panggilan itu ditutup tiba-tiba hanya dengan satu baris kata. Wilbur menyimpan batu rohnya sebelum ia melompat keluar dari halaman. Wilbur dengan cepat melaju melewati hutan lebat dan mendarat di puncak gunung tak bernama. Gunung tak bernama, yang ditutupi rumput liar di pinggiran utara Yellowview. Tamunya sudah duduk di sana. Ada sepotong batu besar yang relatif datar seukuran meja di puncak gunung. Saat itu, 2 botol Bacardi ukuran 10 per botol dan beberapa bungkus makanan diletakkan di atas batu besar itu. Bacardi, kacang, bebek panggang, dan ayam panggang, gumam Wilbur sambil melangkah sambil tersenyum. Dia melanjutkan, "Saya tidak pernah membayangkan Asura yang agung akan mengingat makanan yang kita makan 3 tahun yang lalu." Saat dia berbicara, Wilbur mengangkat tangannya sedikit dan menggunakan gelombang energi spiritual untuk membuka bungkus makanan tersebut. Kemudian, dia mengambil sepotong daging bebek dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya masih sama. Jonathan, apa kau secara khusus membeli ini di Billy? Dia masih dalam kondisi yang baik, gumam Jonathan sambil bersandar pada batu besar. Dia mengajari cucunya teknik memanggang bebek, jadi rasanya tidak berubah sama sekali. Tidak berubah sama sekali. Berbalik untuk melihat Wilbur, Jonathan mengambil sebotol Bacardi dan menyerahkannya kepada dia. "Minumlah jika Anda tidak takut saya membiusnya." "Kamu pasti bercanda." Wilbur menyeringai. Dia mengangkat kepalanya dan menyesapnya. Setelah menenggak segelas, Wilbur duduk di depan Jonathan. "Pokoknya, ini tidak bisa dibandingkan dengan makanan-makanan lezat di Zetfield. I sudah merindukan bebek ini selama lebih dari 2 tahun. Wilbur dengan santai bersandar pada batu besar itu. Dia dengan senang hati mengeluarkan segenggam kacang tanah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sementara itu, Jonathan membuka sebotol anggur. Mereka mendentingkan gelas mereka dan meneguk seteguk demi seteguk. "Jonathan, apakah kamu pernah membayangkan kita akan berakhir seperti ini?" Wilbur bertanya sambil memandang ke arah hutan di kejauhan sambil menghela napas. Mereka bertemu satu sama lain 3 tahun yang lalu ketika lembah elit merekrut tentara dari seluruh Canaya. Lokasi mereka saat ini adalah sebuah gunung yang sunyi 15 km jauhnya dari lembah elit. Saat itu, mereka mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi setiap hari di tempat itu. Jonathan dan Wilbur hanya bisa pasrah saat latihan tim. Keduanya memiliki kualitas fisik yang luar biasa saat mereka berlatih kultivasi. Dengan demikian, mereka selalu menyelinap pergi dari kelompok selama latihan tim. Kemudian, Jonathan dan Wilbur akan duduk di sini dengan sombong dan minum anggur dengan santai selama setengah hari. Namun, semua itu adalah masa lalu. Keduanya mengerti bahwa mereka tidak bias kembali ke masa lalu yang indah meskipun mereka mengunjungi tempat yang sama dan makan makanan yang sama hari ini. Jonathan menggelengkan kepalanya sedikit. "Aku adalah seorang tentara biasa di Angkatan Darat Pusat, sementara kau adalah sersan junior. Di Angkatan Darat Utara ketika kita dikirim ke sini, kekhawatiran utama kami adalah tentang bagaimana bertahan dalam pelatihan 3 bulan ini dan memenangkan penghargaan untuk unit kita masing-masing. Bagaimana dengan sekarang? Aku Asura dari kantor Asura, dan kau telah berjuang untuk menjadi panglima tertinggi Zetfield. Itu sangat tidak masuk akal. Kita berdua memiliki hampir 2,3 juta tentara yang kami miliki,
namun kami tidak dapat mengejar kehidupan yang kita impikan. Bukankah ini sebuah ironi? Ini tidak ironis. Wilbur tertawa terbahak-bahak. Jonathan, Anda menginginkan perdamaian dunia. Bisa tahu kau tidak senang menjadi Asura. Namun, aku berbeda denganmu. Telah mengejar kekuasaan selama ini, jadi aku cukup bahagia sekarang. Jonathan menoleh untuk melihat Wilbur, dan ekspresinya tenang. Wilbur, apakah kamu benar-benar ingin menjadi panglima tertinggi yang hanya sebuah boneka? Dari 8 keluarga terhormat, sekte kuno, pasukan asing, dan bahkan kantor Asura, yang mana di antara mereka yang tidak dapat memberikan tekanan pada Anda sampai Anda tidak bisa bernapas? Mengapa Anda mencari saya untuk bekerja sama? Terakhir kali saya pergi ke Baikip jika kau benar-benar puas dengan situasimu saat ini. Wilbur menatapnya. Meskipun dia tidak berbicara, nafasnya yang sedikit berat tampaknya menjadi bukti dari kata-kata Jonathan. Anda tidak seharusnya mengatakan itu, kata Wilbur, sambil meletakkan botol anggurnya. Wilbur bertanya, apa yang Anda ingin saya lakukan kali ini? Aku ingin kau membantuku menyelamatkan seseorang, kata Jonathan dengan suara serius. Bab 850. Kau bisa mencobaku. Wilbur menatap Jonathan. Ketika dia melihat bahwa yang terakhir tampaknya tidak bercanda, dia dengan ragu-ragu membuang kacang di tangannya. Apakah kantor Asura masih milikmu, Jonathan? Siapa yang berani mengatakan itu bukan milikku? Jonathan memelototi pria itu dengan dingin, kilau sedingin es berkilauan di matanya. Secara internal, dia telah memberitahu Hades dan Raja Perang lainnya bahwa kantor Asura adalah milik semua orang, dan dia hanya mengelolanya atas nama mereka semua. Saat itu, dia telah diam-diam menyelesaikan pengalihan otoritas di kantor Asura, secara pribadi melepaskan dirinya dari inti departemen. Namun, secara eksternal, ia masih perlu mempertahankan identitasnya sebagai penanggung jawab atas kantor Asura. Hanya dengan begitu banyak kekuatan di luar sana akan terintimidasi dan tidak berani bergerak melawan kantor Asura. Merasakan niat membunuh yang terpancar dari Jonathan, Wilbur terdiam. Beberapa saat kemudian, dia tertawa kecil. Aku tidak pernah melihatmu menempatkan begitu banyak mementingkan kekuasaan sebelumnya, Jonathan. Tentu saja, saya tidak terlalu mementingkan kekuasaan. Jika saya benar-benar menginginkan semua itu, saya akan memimpin orang-orang dari kantor Asura untuk mengepung Yaleviu 2 tahun yang lalu. Karena itu, Jonathan berhenti sejenak sebelum menambahkan, bahkan sekarang, dengan tentara Yaleviumu telah berkembang menjadi 700.000 tentara, bisakah Anda melawan pengepungan saya? Tatapannya tetap acuh tak acuh ketika dia menyuarakan pertanyaan itu. Dia begitu acuh tak acuh sehingga seolah-olah dia berbicara tentang cuaca. Meskipun Wilbur tetap tersenyum, matanya terus berkedip-kedip, dan fluktuasi energi spiritual di dalam dirinya berubah menjadi sangat kacau. Kau bisa mencobaku, Jonathan, katanya dengan dingin setelah meneguk anggur. Pada saat itu juga, niat membunuhnya telah mencapai puncaknya, dan dia melakukannya. Tidak repot-repot menutupi keinginannya untuk membunuh Jonathan. Memang, roda takdir tidak bisa dihindari. Kembali ke lembah elit, Jonathan dan Wilbur adalah prajurit terkuat di sana. Di hari yang sama, mereka direkrut secara khusus oleh Yaleviu. Ketika mereka membuat pilihan yang berbeda dengan satu kembali ke daerah dan yang lainnya bergabung dengan Yaleviu. Mereka ditakdirkan untuk menempuh jalan yang berbeda. Peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian seperti yang telah diantisipasi oleh Jonathan, dan saat ini, mereka berdiri di dua sisi yang berlawanan. Jika bukan karena Wilbur mengirimi Jonathan kode rahasia sebelumnya, maka Nokia yang paling usang mungkin akan tetap berada di relung terdalam penyimpanan selamanya. Anda tidak perlu memprovokasi saya di sini. Anda tahu cara saya menangani berbagai hal. Tidak ingin melihat perang pecah di Canaya. Tapi Wilbur, Anda sebaiknya tinggal di jalan yang lurus dan sempit. Kau butuh bantuanku untuk menetralisir ancaman dari 8 keluarga terhormat, dan saya juga membutuhkan Anda untuk menangani hal-hal di dalam untuk menstabilkan situasi di dalam negeri untuk saat ini. Jangan biarkan orang lain tahu tentang kerja sama kita. Itu akan menguntungkan bagi kita berdua, jawab Jonathan dengan tenang. Sambil mengatakan itu, dia mengangkat gelas anggur di tangannya dan menenggak isinya sekaligus. Kemudian, ia melanjutkan, Wilbur, saya tidak tega membantai ke 700.000 tentara Yaleviu Army.
Tapi aku lebih dari mampu membunuhmu saat ini. Krek, setelah bunyi yang keras itu, niat membunuh terpancar dari Jonathan. Botol anggur di tangannya perlahan-lahan berubah menjadi bubuk halus saat angin sepoi-sepoi berhembus di puncak gunung. Dengan menyipitkan matanya sedikit, Wilbur melepaskan indera spiritualnya untuk menelan pria itu. Kau tidak menggunakan energi spiritual. Dia menatap botol yang perlahan-lahan menghilang dengan dingin. Sesaat kemudian, dia bertanya, apakah itu kekuatan prinsip? Ya, saat ini, sangat mudah bagiku untuk menghabisimu. Jonathan melambaikan tangan kanannya dengan santai. Selanjutnya, dia berkata, selain itu, aku sarankan kau untuk tidak memusatkan pandanganmu di dalam Canaya saja. Demi kekuasaan, kau telah terjebak di Yellowview terlalu lama. Kekuatan terbesar yang kau lihat hanyalah 8 keluarga terhormat. Jika kau benar-benar ingin berhubungan dengan kekuatan yang sebenarnya, Wilbur, keluarlah. Setelah mengatakan itu, Jonathan berdiri dan menuju ke bawah gunung. Sambil melakukan itu, dia mendesak, Wilbur, kirim orang ke Drieso dan taklukkan keluarga Osborne. Itu akan menjadi 1000 ton batu roh. Sepakat. Mengetuk kakinya pelan di tanah, Jonathan menghilang ke dalam hutan lebat dalam detak jantung berikutnya. Wilbur berdiri terpaku di tempat, menggenggam busur hitam tanpa tali di tangannya. Jika Jonathan ada di sana, dia pasti akan mengenalinya sebagai tangan orang yang seluruh tubuhnya diselimuti dalam keadaan buram di alam ilusi tadi malam. Saat Wilbur mengangkat busur panjang, energi spiritual di sekelilingnya memadat sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit sampai sebuah anak panah panjang yang seluruhnya terbuat dari energi spiritual terbentuk di betali busur. Akhirnya, dia menjentikkan tangan kanannya dengan ringan dan menyimpan busur panjang itu. Baiklah, 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 dia sudah memahami prinsip of strength. Bagaimana berapa banyak lagi trik yang kau miliki yang tidak aku ketahui, Jonathan? Dengan jentikan pergelangan tangannya yang tak terlihat, batu besar di sebelah kirinya segera hancur berkeping-keping. Kabur menjadi bayangan, dia menghilang di puncak gunung. Seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi, tetapi situasi di Canaya kembali berubah arah karena pertemuan antara kedua pria itu. Tortbury terletak di Summer di Baridoki di Doveston. Meskipun sebagian besar wilayah Baridoki terletak di selatan Horbah, ada segmen terdekat yang menonjol ke timur. Seperti sebuah tanduk, itu memanjang lurus ke timur Horbah. Tortbury adalah sebuah kota kecil di segmen berbentuk tanduk tersebut. Di pegunungan yang tertutup salju, seorang pria tua sedang menebang pohon di hutan dengan kapak di tangan. Dengan setiap ayunan kapak, pohon dengan beberapa pria yang memeluk batangnya bergoyang sedikit seolah-olah akan tumbang kapan saja. Duk, saat pria tua itu mengayunkan kapak sekali lagi, pohon raksasa itu bergoyang. Kapak itu akhirnya menancap di batang pohon itu, tidak bisa ditarik lagi. Bersambung.